Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ujar sedikit disuruh pilih Nabi Sulaiman alaihi salam itu antara tiga. Nah, yang pertama ilmu, yang kedua harta, yang ketiga kekuasaan, jadi raja. Nah, kita kira-kiranya Allah Ta'ala menyuruh milih, nah artinya Allah Ta'ala siap memberikan apa aja pilihan itu. Hanya kita nama-nama kira-kira menjadi raja atau barangkali sugih dan harta itu sugih. Nah, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam beliau memilih ilmu. Pilihan salah satu oleh pengambil ketiganya. Nah, ini Nabi Sulaiman memilih ilmu, tetapi dengan berkat pilihan yang tepat dan cerdas itu Allah Ta'ala memberikan kepada beliau bukan cuma ilmu, tapi harta dan kekuasaan pun diberikan. Nah, maka Nabi Sulaiman ini sudah perang, itu pejuginya. Kemudian beliau menjadi raja penguasa yang tidak saja manusia yang tunduk kepada beliau, namun bangsa jin pun, bahkan binatang-binatang pun tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini berkat pilihannya yang tepat, yaitu ilmu. Matematikanya inilah orang mendapatkan harta itu akan dimudahkan Allah dengan ilmu. Demikian orang menjadi raja itu pun mesti berilmu. Jadi ini syarat mutlak untuk semua itu adalah ilmu. Nah, tetapi andai kata ketika itu Nabi Sulaiman memilih harta, nah ini dengan harta mungkin orang mudah mendapatkan kekuasaan, tetapi dengan harta yang berlimpah itu kadang-kadang orang menjadi sulit untuk mendapatkan ilmu karena sibuk mengurus harta, karena ada waktu untuk menuntut ilmu. Nah, atau andai kata Nabi Sulaiman kala itu memilih kekuasaan menjadi raja, nah mungkin dengan kekuasaan orang mudah mendapatkan ilmu, maka mendapatkan harta. Nah, tetapi kadang-kadang gara-gara kekuasaan orang tidak punya waktu untuk menuntut ilmu. Nah, jadi artinya ilmu ini kada dapat, jangan bisa dua aja dapat, jangan terpilih harta, ya bisa dapat harta dan kekuasaan, atau memilih kekuasaan bisa dapat kekuasaan dan harta, tapi yang jelas ilmu sulit untuk didapat. Nah, tetapi ketika beliau memilih ilmu, maka kesemua didapat oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini membuktikan bahwa ilmu itu memang paling baik di antara semua itu. Wa qala sayyiduna Isa alaihi salam, man ta'allama wa 'amila wa 'allama wa zaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Berkata Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam bersabda, ujar sedang siapa yang belajar ilmu, kemudian ilmu yang dipelajarinya itu diamalkannya, kemudian sudah diamalkan, wa 'allama diajarkannya kepada orang lain. Nah, tentu sesuai kapasitas masing-masing, kan? Nah, ini yang pertama siapa belajar, yang kedua ilmu yang dipelajari itu diamalkan, kemudian yang ketiga diusahakan untuk diajarkan kepada orang lain. Maka orang yang mengamalkan tiga macam itu, itulah orang yang dipanggil sebagai orang besar, yang disebut sebagai orang besar di kerajaan langit. Oh, jadi semua mulai Allah mengakui dia itu sebagai orang besar, para malaikat sebagai penduduk langit pun semua ya menyebut dia, memanggil dia, mengakui dia sebagai orang yang besar.
besar ini karena itu aja 3 macamnya. Yang pertama belajar, yang kedua amalkan, yang ketiga kalau punya kemampuan ajarkan kepada orang lain. Nah, di mana ya kapasitas masing-masing. Nah, kita misalnya belajar Fatihah, nah, tentang belajar Fatihah. Nah, kemudian diamalkan. Saya apa Fatihah yang benar itu adalah artinya setiap kali membaca jangan ulah-ulah bacaan salam. Nah, kemudian sudah itu, nah, karena kemampuan kita cuma Fatihah aja, jarang menganak dalam siapa. Nah, ini sudah bisa menjadi orang besar. Ini orang besar di sisi Allah, bukan di sisi si A, si B. Nah, cuma belajar itu bujur-bujur. Nah, artinya jangan malang belajar kita. Nah, ini lalu karena malang salah pemahaman dan sebagainya, akhirnya amalnya pun salah. Nah, berarti belajar itu kurang timbul kesalahan. Sudah modalnya salah dahulu, ini salah duluan ya. Nah, maka belajar itu mengkawal bitaktik lah dengan taktik mantap bujur. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu 'al-'alim wal muta'allim syarikan fil khair wa sa'irun nasi hamajun la khaira fihi. Berkata Abu Darda, Abu Darda ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ujar sini orang yang alim atau tuan guru, wal muta'allimu dan orang yang menuntut ilmu, muridnya, santrinya, adalah. Nah, ini dua kelompok ini bersekutu dalam kebaikan. Artinya mereka sama-sama dapat kebaikan. Wasairun nas, nah sementara semua manusia selain dari dua golongan ini, golongan ulama, orang alim, dan golongan penuntut ilmu, itu hamajun, mereka itu hina di sisi Allah Ta'ala. Dalam pandangan Allah, la khaira fihi, ini kehinaannya itu diperbuat la khaira fihi, tidak ada kebaikan pada mereka. Nah, jadi kalau kita inginlah mengeluarkan diri kita sendiri dari kelompok orang-orang yang hina, maka tahap awal yang kita lakukan mesti menjadi penuntut ilmu. Jangan jadi tuan guru belum menuntut ilmu, ada datang di mana menjadi tuan guru. Nah, itu tahap awal menuntut ilmu dulu lah. Nah, ini sesudah berilmu, nah baru ilmu diajarkan. Nah, ini ngarannya guru lah. Namun kalau aja mengajari ya berumuran menjadi penuntut ilmu aja pada rugi dia, karena dia akan selalu mendapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Wa qala Muslim al-Khawlani rahimahullah. Nah, Muslim al-Khawlani ini lah, itu seorang tabi'in. Dia lahir tahun 62 Hijriah. Nah, ini tabi'in yang luar biasa, alim. Bukan lahirnya, wafatnya tahun 62 lah. Nah, sebenarnya ini sejaman lawan Nabi. Cuma tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk Islam, ini asalnya orang Sabalan masuk Islam di zaman Nabi masih hidup, kan? Nah, cuma dia datang ke Madinah itu di masa kekhalifahan Abu Bakar, artinya Nabi sudah wafat, hanyanya ke Madinah. Nah, jadi Muslim al-Khawlani rahimahullah berkata, masalul ulama
bis-sama. Idza badat lin-nasi ihtadaw biha wa idza khafiyat 'alaihim tahayyar. Ujar sedikit perumpamaan ulama yang ada di muka bumi ini sama seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah, apabila bintang itu nampak, artinya ulama itu nampak bagi manusia, maka manusia dapat petunjuk. Nah, nampak itu maksudnya nampak di mata manusia dan nampak di hati manusia. Nah, cuma tidak semua ulama seperti inilah, karena sebagian dari ulama itu ada yang memang sengaja disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Nah, tetapi yang disembunyikan Allah Ta'ala ini bukan berarti tidak ada manfaatnya. Artinya bila disembunyikan Allah, maka doanya itu pahala pada nama masyhur. Nah, ini di sisi itu menangnya ini adalah. Nah, sampai-sampai ada istilah dari para wali-wali Allah Ta'ala itu laulal mastur ma burikal masyhur, atau bahkan kata-kata laulal mastur ma wujidal masyhur. Jikalau seandainya tidak ada wali-wali yang mastur yang disembunyikan oleh Allah, nescaya yang masyhur yang terkenal itu pada dapat berkah. Bahkan ada riwayat menyebutkan, jikalau seandainya tidak ada wali yang mastur yang disembunyikan Allah, tidak akan pernah ada wali-wali yang masyhur yang terkenal. Nah, bila yang terkenal ini pada zahirnya, ya kan, di hati manusia orang-orang sudah mengakuinya, nah maka orang akan ringan untuk belajar kepadanya, sehingga dengan belajar kepada ulama itu, maka mereka mendapat petunjuk sebagaimana orang dalam kegelapan itu ketika bintang bulan itu muncul, maka mereka akan mudah untuk meniti jalan, nah dapat petunjuk. Nah, tetapi apabila ulama itu tersamar atas mereka, atas manusia, samar itu artinya orang kadang melihat, kadang mengetahui. Nah, tahu aja bahwa itu ulama, cuma hatinya masih ditutup oleh Allah Ta'ala. Nah, sehingga seolah-olah dia tidak melihat adanya ulama di sekitarnya. Tahayyar, maka manusia itu pasti hidup dalam kebingungan. Ini bila kata berilmu ini lah, bingung harus kita. Jangankan urusan agama lah, urusan dunia pun kalau pada berilmu kita kebingungan. Ini contoh, ya, laki ini biasa dilayani terus bini, memasak macam-macam bini terus melakukan. Pas mintuha garing bini, kulit badan mintuha, lalu bingung. Di rumah iwak ada, rasa ada macam-macam, gimana bisa memasak karena ada ilmunya. Kebingungan. Nah, ini contoh saja bahwa ilmu itu memang sangat dibutuhkan, diperlukan oleh setiap orang, baik dalam urusan dunia, urusan agama, apalagi di akhirat. Namun kalau ada ulama yang melajari, itulah, ya, maka manusia ini jelas dalam kebingungan. Kadang-kadang di hati itu timbul keinginan untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan, tapi tidak tahu caranya. Mendahar aja, ya, bila mengamalkan tiap malam ibadah maghrib sembahyang sunat hifdzul iman, maka dipelihara oleh Allah imannya sampai ke mati. Nah, bila bisa ya, belajar caranya. Nah, malam Jumatnya ada tambahan malam. Nah, yang menambah itu nggak digitannya, sebenarnya di pol ini bisa panjang selanjutnya ada. Ini ada kegampangan amalannya itu, salat hifdzul iman itu. Seseorang bertanya kepada Nabi Khidir alaihi salam. Kamu itu Nabi Khidir lah. Saja Nabi Khidir itu pada tahu Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nah, jadinya bertahun, wahai Nabi Khidir alaihi salam, dari ulun amalan yang apabila ulun mengamalkan itu atau siapapun mengamalkan itu, maka Allah akan memelihara imannya sampai ke mati.
Nah, ujar Nabi Khidir alaihi salam, sungguh aku telah berjumpa dengan 100.000 nabi dan aku tanyakan amalan itu kepada nabi yang 100.000 tadi, semua mereka tidak bisa memberikan jawaban sampai pada akhirnya aku ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad memberi amalan yaitu sembahyang 2 rakaat setiap malam imbang maghrib. Ujar Nabi, ini bisa setiap malam, enggak ada malam Jumat barang, ya. Yang ia itu membaca sesudah Fatihah itu suratul Ikhlas 6 kali. Nah, kemudian suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Sama rakaat pertama, rakaat kedua, apalagi kira-kira semua Fatihah 4 aja. Ya, enggak ada apa ini. Aku di mana ini gitu. Ya. Nah, ini kemudian sesudah salam dia membaca doa, Allahumma saddidni bil imani wa qadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Nah, itu aja. Apa ya? Allahumma saddidni, pakai sin biasa, jangan saddidni lah, saddidni bil imani wa qadhu alayya fi hayati wa inda wafati wa ba'da mamati. Aja masa kali dan 3 kali dan bacanya itu. Nah, yang tadi amalan nyaman. Nah, ini pentingnya lah. Soalnya ya kan, kalau di akhir hayat kita ternyata iman kita dicabut, naudzubillah, dan nama kecelakaan kita. Nah, jadi dari kita mumpung yang masih ada orang alim ya kan, nah ini usahakan kita untuk ikut belajar. Nah, ini masalah paham pada paham itu nomor 2. Yang penting ada kemauan. Nah, kemudian kita hadir di majelis ilmu itu lah. Nah, ini mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Ta'ala, nah, bisa diberi taufik hidayah untuk bisa mengamalkannya dengan benar, dengan ikhlas. Wa balagul aswad ad-duwali laisa syai'un a'azza min al-ilmi al-muluk hukaman 'ala nas wal ulama hukaman 'ala al-muluk. Berkata Abul Aswad ad-Duwali. Nah, Abul Aswad ad-Duwali ini seorang tabi'in juga lah, artinya generasi hidup sesudah sahabat. Nah, inilah orang yang pertama kali memberikan titik pada huruf-huruf Al-Quran. Wah, jadi zaman Abu Bakar itu ditulis, di zaman Ali itu kan ada ditulis Zaid bin Sabit itu katibnya, sekretarisnya bahasa orang ini. Itu menulis, cuma tidak ditulis dalam satu buku Qurannya itu, dia ditulis di mana-mana, ada di format di mana-mana itu. Lalu terpisah-pisah anggapannya. Nah, di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu usul dari Sayyidina Umar yang melihatlah fakta ketika itu bahwa para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur dalam peperangan, sehingga Umar khawatir kalau bina habis menghafal Qurannya enggak ada ditulis. Nah, ini bahaya, ya kan? Artinya Qurannya bisa hilang. Nah, karena itu tanggapan Abu Bakar sebagai khalifah, beliau tidak menyetujui itu. Wallahi, ujar Abu Bakar, aku tidak akan memperbuat malam yang lalu Rasulullah SAW. Aku tidak akan mau memperbuat sesuatu yang tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah. Nah, itu Sayyidina Umar ini ya sekali tidak diterima, beberapa kali hanya akhirnya Abu Bakar ini menerima dengan alasan-alasan yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Nah, tapi Abu Bakar tetaplah mengundang sahabat-sahabat lain. Nah, bahasa ini musyawarah, kata langsung kayak gitu adalah musyawarah. Nah, ini ternyata lebih banyak pendapat yang menyetujui ditulisnya Al-Quran. Nah, itu huruf-huruf Al-Quran itu
seterusnya. Itu banyak huruf-huruf yang bertitik, mengatakan titiknya antara jim, ha dan kha itu pun sama ya tulisannya. Nah, kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan diperbanyak Al-Quran itu menjadi 5. Nah, zaman Abu Bakar sedikit Al-Quran, zaman Utsman jadi 5, itu pun sama. Nah, makanya itu orang-orang banyak menghafal Al-Quran atau paling kadang setengah hafal. Maksud setengah hafal itu membaca seorang ini gak ada awal juga ada, tapi bila mengiringi orang pas saja. Nah, yang baca Yasin aja gitu adalah ya mensuruh baca Yasin hafal ke orang bisa kemana-mana apa bukannya. Nah, tetapi bila mengiringi orang itu awal aja tumpengnya nyetur jalan ke ujungnya. Nah, sehingga orang masih mudah membaca Al-Quran kala itulah sampai di zaman tabi'in. Nah, ini banyak orang yang kesulitan ya membaca Al-Quran dengan huruf yang tanpa titik itu. Nah, maka inisiatif dari Abdul Aswad Ad-Duali dibikinlah Al-Quran itu ditulis, maka ada cetakan tulis apa? Tulis tangan aja. Nah, itu dibikin titik-titiknya untuk membedakan ba, ta, nun dan seterusnya itu lah. Nah, ini titik. Nah, cuma kalau berbaris juga dalam berbaris bertitik aja. Nah, ini lebih mudah ketimbang ada titik. Nah, orang masih bisa baca Quran kala itu dengan tanpa baris. Nah, sampai akhirnya ya kan membuat titik banyak ada bisa juga membuat di barisi. Nah, akhirnya dibikinlah baris Quran. Artinya ada baris-barisnya itu kan ada fathah, ada kasrah, ada dhamma, ada fatain, ada kasratain, ada dhammatain, dan ada sukun. Nah, ini pun lebih memudahkan. Sampai waya ini banyak juga masih yang sudah berbaris dan karena tulisannya masih banyak pada bisa membaca. Nah, cuma untung teknologi canggih ada apa itu kayak pulpen, kayak sintar itu masih sintarnya itu berbunyi seorangannya. Nah, pada bisa ini itu ada basic ya. Nah, jadi Abdul Aswad Ad-Duali ini mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia ketimbang ilmu. Nah, jadi artinya ilmulah sesuatu yang paling mulia. Jadi, nah alasannya para raja-raja di dunia ini, nah tentunya raja-raja yang muslim lah. Nah, itu mereka menjadi hakim atas manusia. Artinya mereka yang menentukan aturan-aturan terhadap manusia. Nah, tetapi ulama menjadi hakim atas raja. Nah, ini aturannya kalau dalam Islam, ulama itu menjadi penasihat raja. Apa yang dinasihatkan ulama itu mesti yang ditaati oleh raja agar dia dalam memimpin masyarakat, memimpin negara itu ini sesuai dengan apa tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Ini untuk mencapai tujuan ya kan? Ini masyarakat yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala yang di dalamnya itu terdapat keadilan, tidak ada kezaliman. Nah, kadang-kadang fakta ini terbalik. Nah, ini memang ada. Kadang-kadang raja dengan kekuasaannya bukan saja dia menghakimi orang awam, tetapi kadang-kadang ulama pun dihakimi, makanya dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan mereka. Mudah-mudahan ya kata itu saya bilang itu. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini pun seorang tabi'in. Beliau lahir tahun 107, wafat tahun 198.
setuju, berarti kada pernah berjumpa dengan sahabat ya. Nah cuma berjumpa dengan tabi'in. Nah ini ngarannya tabi'it tabi'in. Nah Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, lam yu'ta ahadun minad dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da nubuwati afdalu minal ilmi wal fikhi faqila amman hadha qala al-fuqaha kullihim. Nah ujar Sufyan bin Uyainah rahimahullah, tiadalah diberi seseorang di dunia ini sesuatu yang lebih afdal ketimbang pangkat kenabian. Nah jadi pangkat yang paling tinggi yang diberikan kepada orang di dunia ini adalah pangkat kenabian. Nah cuma masalahnya pangkat kenabian, pangkat kerasulan itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia tidak bisa diusahakan. Lalu kita misalnya menuntut ilmu sampai ke ujung dunia supaya bawa jadi nabi, itu tidak bisa. Nah atau gelapah misalnya ya, 40 tahun depan kamu gelapah aku nak jadi nabi ya, pada awal juga. Nah ini mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pangkat kenabian. Nah cuma lah ya dari fakta yang terjadi, setiap nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala dia pasti orang terbaik di zamannya itu. Jadi meskipun ini bukan tidak bisa diusahakan, nah, artinya pada awal kita nggak usaha jadi nabi, cuma yang jelas ya faktanya bahwa semua nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua nabi yang dipilih oleh Allah Taala itulah orang yang terbaik di zamannya itu. Nah sehingga ya pemberian yang diberikan Allah kepada orang yang paling afdal itu adalah pangkat kenabian. Dan tidak ada sesudah pangkat kenabian itu sesuatu yang lebih afdal ketimbang ilmu dan fikih. Nah jadi artinya nomor 2 ada keafdalan sesudah pangkat kenabian. Nah ini mengtawa diusahakan oleh kita. Kalau akan jadi nabi ya kada apa apalagi membayang ini ya. Kata lagi secara syar'i itu tidak ada orang yang bisa menjadi nabi lagi, karena pangkat kenabian itu ditutup dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau secara hukum akal itu tidak ada yang mustahil bagi Allah, tetapi hukum syar'i menyatakan wa khataman nabiyyin Muhammad itu penutup segala nabi. Nah adapun untuk mendapatkan ilmu dan fikih, nah ini meskipun itu pemberian dari Allah, tapi kita bisa berusaha untuk mendapatkan itu. Bahkan ya kan orang mendapatkan ilmu dengan jalan usaha itu lebih banyak berhasil ketimbang orang yang dapat ilmu itu secara dunianya yang langsung dari Allah. Nah maka sampai-sampai Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum, hanya saja ilmu itu bisa didapat dengan belajar. Bukan berarti kada belajar kada bisa dapat ilmu sekali, bisa aja, cuma saking sedikitnya orang yang dapat ilmu tanpa belajar sehingga seolah-olah ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Nah jadi tidak ada pangkat yang lebih afdal sesudah pangkat kenabian itu selain atau pemberian yang lebih afdal sesudah pangkat kenabian selain daripada ilmu wal fikih dan fikih. Nah fikih itu pun ilmu lah. Fikih itu ilmu tentang tata cara beribadah kepada Allah sebagai tugas utama kita dalam hidup ini. Nah kemudian ilmu tentang tata cara bermuamalah dengan sesama manusia. Nah ini yang apabila kita menjalankan ibadah kepada Allah itu hablum minallah, karena hubungan kita kepada Allah. Nah apabila kita melaksanakan muamalah hablum minannas, itu muamalah yang hablum minannas
hubungan lawan manusia dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, maka kita pasti akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, tetapi apabila ya hablum minallahnya gak benar, hablum minannasnya pun gak benar, maka kita akan selalu mendapatkan kehinaan di dunia maupun di akhirat. Turibat alaihimul dhillatu aina masubiku illa bihablin minallahi wa hablin minannas. Ditimpakanlah kepada mereka itu kehinaan dimanapun mereka berada di dunia dan di akhirat, ya kan? Kecuali supaya kada ditimpa kehinaan itu kecuali menjalankan hablum minallah, hubungan baik lawan Allah Ta'ala, wa hablum minannas, dan hubungan baik terhadap sesama manusia. Nah, mafhum mukhalafahnya bila ada menjalankan hablum minallah, hablum minannas dengan baik, yaitu dari kehinaan. Bila menjalankan itu, nah ya kita dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Orang tidak akan pernah bisa menjalankan hablum minallah maupun hablum minannas kecuali modalnya dia mesti ilmu, punya ilmu. Kayak apa caranya menjalankan hubungan kepada Allah? Ada tahu, ada kawan. Nah, bagaimana ya hubungan terhadap sesama manusia yang baik itu pada awal kita mengarang-arang salah. Ada aturan-aturan dari syariat, ya, dari hukum syariat. Ya, kalau tabiat kita ini, ya itu tadi lah. Bila melihat orang kita ada kurangnya, lo tak menyambat aja. Nah, ini dalam hukum syariat boleh ya, karena itu ada aturannya. Nah, lalu ketika Sufyan bin Uyainah ini menyampaikan pernyataan itu, lalu ditakuni orang. Jadi orang bahari ini kan kalau sembarangan sampai-sampaian lah, dari mana? Aman aja ujar orang, dari mana sumbernya dapat nenek? Malah awal menurut hemat saya dia dong jadinya. Ini orang menafsirkan dari mana sumbernya itu? Kalau aku jadi ada fuqara ibulih, nah ini sumber ini kudapat dari semua orang-orang yang fakih yang alim di zaman ini. Artinya orang-orang alim kala itu sepakat menyatakan bahwa pemberian Allah yang paling afdal itu adalah pangkat kenabian. Nomor 2 sesudah pangkat kenabian itu adalah ilmu dan pemahaman dalam agama. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi fa innahu yahtaju ilaihi fi kullin minhuma. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, Imam Syafi'i ini tabi'in juga lah, cuma dibandingkan Sufyan bin Uyainah tadi anu jauh lah, karena Imam Syafi'i lahir tahun 150, Sufyan bin Uyainah tadi tahun 100 berapa? 107 kan? Nah, berarti beda 43 tahun umur lawan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i sempat berjumpa dengan Sufyan bin Uyainah, karena Sufyan bin Uyainah ini wafat tahun 198. Imam Syafi'i lahir 150. Nah, berarti 48 tahun, nah, sampai terat. Wafatnya Sufyan bin Uyainah ini ketika Imam Syafi'i berumur 48 tahun. Nah, Imam Syafi'i itu menuntut ilmu sung-sung lah, 7 tahun dia sudah hafal ini gua. Kita ini kadang-kadang ada suara pertemuan guru itu sudah umur 50 tahun boleh rajin lagi. Nah, bahkan Imam Syafi'i sempat menyatakan kan, ujar Imam Syafi'i, jika seandainya tidak ada 2 orang di zaman itu, ujar Imam Syafi'i, laula Malikun wa Sufyan la dhahaba ilmun hijaz.
Jika seandainya tidak ada dua orang, yaitu Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, nescaya hilanglah ilmu orang Hijaz. Hijaz itu daerah Makkah, Madinah dan sekitar. Nah, jadi artinya karena dua orang inilah ya kan, berjasa besar ini mengajarkan ilmu pengetahuan daerah Hijaz. Nah, jadi ujar Imam Syafi'i, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi bainahu yahtaji ilaihi bi kullin minhuma. Siapa menginginkan dunia, maksudnya siapa ingin sukses dunia, nah maka wajiblah dia untuk berilmu. Nah, karena kesuksesan dunia tidak mungkin akan didapat oleh orang yang tiada berilmu. Kok ada aja di kampung gua ada buta kali, buta huruf, ada kenapa tapi sugihlah. Nah, kesuksesan itu sesungguhnya tidak diukur dengan semata sugih aja kan? Maksud sukses dunia ini selain sugih, nah dia punya kemampuan untuk ya kan, menggunakan kesugihannya itu agar dia menjadi beruntung dunia akhirat. Nah, jadi yang namanya sugih aja tapi sembarangan menggunakan, nah ini dia tidak sukses. Dan ujar diri, siapa yang menginginkan akhirat, maksudnya sukses akhirat juga, nah ini dia selamat ya di akhirat dia, bahkan dia akan mendapatkan nikmat kenikmatan yang wadahnya itu adalah surga. Nah, makanya pun wajib berilmu. Artinya tanpa ilmu kita tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan akhirat. Nah, kenapa? Karena orang itu akan berhajat kepada ilmu pada tiap satu dari dua negeri ini. Negeri dunia dia membutuhkan ilmu, negeri akhirat pun dia membutuhkan ilmu. Nah, ini masalahnya di akhirat tidak lagi kesempatan untuk menuntut ilmu. Jadi kesempatan menuntut ilmu itu adanya cuma di dunia. Nah, di akhirat kita tinggal menikmati. Cuma kita kada berilmu kita, nah maka di akhirat kita penyesalan besar. Nah, penyesalan ini kada mau diapain lagi, soalnya kada ada lagi di akhirat itu ada sekolahan misalnya atau pesantren atau majelis taklim, tidak ada. Orang sosial menikmati dari apa yang dia hasilkan selama hidup di dunia. Maka dikatakan oleh Nabi, dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat. Artinya panennya mengakamnya di akhirat ya. Atau dikatakan dalam riwayat lain, dunia darul amal wal akhiratu darul jasa. Dunia ini negeri di mana kita beramal berusaha. Nah, dan akhirat itu negeri di mana kita menerima hasil dari amal dan usaha kita selama hidup di dunia. Gak ada lagi orang di akhirat itu beramal. Jangan membayangkan kena di dunia ini suruh 5 waktu sembahyang jangan-jangan, di akhirat ini di surga 100 waktu. Nah, itu mau nyawak namanya. Dan di dunia ini kita makanya uyuh-uyuh beribadah itu sabar-sabar aja. Kenapa? Karena waktu hidup di dunianya. Nah, demikian kita disuruh sabar untuk meninggalkan maksiat yang menjadi kesenangan nafsu. Nah, kita bersabar itu pun selama hidup di dunia. Adapun di akhirat, walaupun biha mata sytahi anfusukum walaupun biha mata daun, apa yang diinginkan ada, apa yang dicari ada. Dan kita tidak disuruh kalau gue di akhirat kita jujur aja ada di mana kan jangan banyak-banyak lo makan ini kalau beda gula darah tinggi. Misalnya itu tidak ada. Wa walana Allah bihi man la yuhibbul ilma la khaira bihi fala takun bainakum wa bainahum ma'rifatun wa sadaqah fa innal ilma yaqudus wa misbahul basair bil ta'am. Dan berkata pula Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan sebab sidir. Nah, ujar Imam Syafi'i, siapa yang tiada mencintai ilmu
maka tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. Nah, jadi bila orang ada cinta lawan ilmu, maka Sidin mengatakan tidak ada kebaikan pada orang itu. Nah, tandanya di mana? Orang cinta lawan ilmu atau ada? Nah, bila ia senang hadir di majelis ilmu, bertanda memang yang ketujuh. Kalau ini memang ketujuh, ada mau datang kan? Jadi siapa yang dia dan mencintai ilmu, ujar Sidin, nah ini tidak ada kebaikan di dalam pada diri orang itu, maka karena tidak ada kebaikannya, jangan sampai antara engkau dan antara orang yang dia dan mencintai ilmu itu saling mengenal, apalagi kau kawan. Ini bakal jadi kedosa kenal orang itu ada baju, apalagi kau kawan nggak dosa karena tidak ada kebaikan. Kita ini kenal-kenalan orang itu, apalagi kawan. Nah itu tujuannya supaya kita saling memberikan kebaikan kepada orang itu. Yang memberikan kebaikan, manfaat kepada kita, kita bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepadanya. Itu tujuannya kita kawan. Amun nyata-nyata orang ini ada kebaikan, untuk apa itu kawannya? Saya hayatul qulub, karena ilmu itu adalah kehidupan bagi hati. Artinya hati itu akan mati atau paling tidak pingsan, itu para mati. Namun gak ada ilmu lah. Nah, cuma matinya hati dan matinya jasad itu berbeda. Kalau jasad itu mati, tidak bisa beraktivitas apapun, tidak bisa bergerak. Tapi kalau hati mati, ini kadang-kadang geraknya itu lebih keras, tapi jurusannya dalam kejahatan. Nya bergerak pula, tapi geraknya dalam kejahatan. Ini hati mati. Wa misbahul basair, dan ilmu itu adalah lampu, ya kan, bagi basair mata. Nah, jadi kalau mata orang yang berilmu itu lah, ini terang, maksudnya dia terang melihat kebaikan-kebaikan di dalam sesuatu, setiap sesuatu yang dilihatnya. Nah, kita kadang-kadang melihat saja napa-napa, tapi tidak bisa menghasilkan kebaikan dari apa yang kita lihat. Maka ini bahaya sesungguhnya, karena bila mata kita bisa melihat tapi tidak bisa mengambil iktibar dan pelajaran dari apa yang kita lihat, maka kita disamakan oleh Allah seperti binatang, bahkan kita dianggap lebih sesat daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu laksana binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Mereka itu lalai. Jadi melihat itu sekedar melihat saja, apalagi melihat jurusannya ini maka baik. Untuk setiap apapun yang dilihat harus kita bisa mengambil iktibar, pelajaran Pak Biru ya menjadi besar. Ambillah pelajaran dari setiap sesuatu yang melihat, wahai orang-orang yang memang mempunyai penglihatan. Nah ini, maka orang punya penglihatan itu disebut orang yang berakal tafsirnya kan. Nah jadi artinya pada bisa memanfaatkan penglihatan seperti itu, maka kita dianggap tidak berakal, ya binatang pada berakal. Nah kemudian waqal fathun al-Mausili, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya salah-salah memberikan waktu dan hidayah kepada kita, memberikan yang membuat sekali bermanfaat, tidak bisa mengamalkan dengan ikhlas dan benar, bisa dimati dan dalam husnul khatimah, masuk surga dari kisah besar dan doa dan doa surah Wow.